Matur nuwun Pak Herman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, matur nuwun, hari ini saya diundang di sini oleh Pak Herman juga Pak Priadi, Pak Ustadz ya. Waktu itu sudah berkunjung, terima kasih ke Sekolah Merdeka Yogyakarta, dan akhirnya saya bisa sampai di Yayasan Kiwari ini. Ternyata sangat luas dan potensinya luar biasa ya. Ya, terus insya Allah semoga ke depan semua rencananya diijabah ya, semua rencana, upaya, doa ya sudah diijabah Allah, sehingga semuanya bisa tercapai gitu ya, dan bermanfaat juga buat masyarakat sekitar. Amin ya rabbal alamin. Saya ini jadi agak iya nggak apa-apa. Saya tadi sudah matur-nuwun sudah diperkenalkan, nama saya Sumiati Hanani. Dari nama sudah kelihatan sekali saya pasti orang Jawa, walaupun tampaknya kayak nggak Jawa gitu ya. Sipit bahasa gitu ya. Kata ibu saya Godong Jati, rempah Sati katanya. Iya, jadi apa? Biasa dipanggil Mia, ibu-ibu ya. Saya sudah menikah pastinya, saya punya 2 putra. Yang pertama sudah kuliah, yang kedua baru kelas 2 SMP. Saya mendirikan Sekolah Merdeka. Sedikit saya cerita ya, boleh ya. Karena anak saya bermasalah dengan mentalnya, jadi kena mental, kena bullying, anak saya sangat introvert. Jadi kalau di keramaian gitu sering mau pingsan. Saya ajak ke mall, ketinggian mau pingsan. Jadi saya pikir kok anak saya seperti ini, kenapa gitu. Itu awal mula saya pulang ke dalam diri. Jadi begitu anak saya bermasalah, saya langsung unjuk ke diri saya, ada apa ya gitu. Ternyata ketika menurut pengalaman saya, ketika anak kita bermasalah, biasanya kita sendiri punya masalah. Ada yang harus kita benahi dari diri kita. Waktu itu saya langsung unjuk ke diri saya, bukan unjuk keluar, tapi oke, bahagiakah saya? Ya, jadi lebih ke kejujuran hati saya bahwa oh iya ya, apa yang saya cari selama ini gitu. Terus anak saya bahagia nggak? Kalau saya sebagai ibu nggak bahagia, anak saya juga sulit bahagia. Kalau ibu sebagai ibu ini menurut saya mungkin di agama juga ada ya, adalah energi keluarga ya, energi keluarga. Jadi nurnya di rumah itu ibu. Jadi ibu ini harus bahagia dulu sebelum bisa mengasuh dengan baik. Nah, dari situ saya mulai pulang ke dalam diri, mendirikan sekolah berbasis kesehatan mental, karena ternyata makin kesini banyak. Saya di jalan tadi sudah di WA 3 orang. Dari pagi jam 3 pagi saya lihat, oh ada yang depresi WA saya, ada yang depresi dan skizofrenia. Lalu berikutnya ada yang anaknya sudah mulai self harm, nyakitin diri. Ada yang tadi di jalan tadi keponakan saya kebetulan anaknya tiba-tiba kolaps di IGD, pingsan. Ternyata banyak overthinking, banyak cemas. Artinya apa? Dunia psikis kita ini nggak tampak. Kesehatan mental itu, mental kita nggak tampak masalahnya. Kita bisa tersenyum, kita bisa pakai token apa saja. Tersenyum, kelihatan bahagia, pura-pura bahagia, terus kita tampak baik-baik saja gitu ya, ceria gitu, ketawa ngakak dan seterusnya. Padahal kita menahan banyak hal di dalam. Nah ini Pak nggak menyenangkan memang pulang ke dalam diri itu. Pulang ke dalam diri menurut saya itu menyakitkan, karena kita akan melihat luka-luka kita, melihat banyak hal yang kita pendam. Nah, dari sini saya lihat semakin kesini, semakin saya banyak mengelola sekolah, semakin banyak menemukan anak-anak bermasalah, orang tua juga bermasalah. Dari situlah saya semakin kekeh ya, semakin serius ingin menekuni atau mengkampanyekan pentingnya kesehatan mental. Sebetulnya karena ketika semuanya sudah distorsi dari trauma dan lain-lain sudah kita sembuhkan, hidup jadi bisa nampak lebih indah walaupun tidak bisa bebas masalah.
begitu, kurang lebih seperti itu. Nah, tapi sebelum kesana kemari saya pengen kenalan dulu dengan Bapak Ibu di sini, ya. Monggo Bapak Ibu perkenalan dan harapannya apa kok rawuh di sini hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Kartini. Saya tinggal di Asrama Yatim Yuwari. Ini hari-harinya ya asuh yang tinggal di panti itu banyak apa drama banyak dramanya, banyak ada banyak suka dukanya kayak gitu. Jadi harapannya datang ke sini ya apa sih apa tadi judulnya, menengok ke dalam diri ya, pulang ke dalam diri. Ketika topeng hati dilepaskan. Ya itu tentang topeng hati. Ya itu salah satunya tuh kok saya setiap hari kok banyak emosiannya sama anak-anak tuh, kok ada apa namanya, anak-anak tuh kalau dibilangin tuh enggak sekali dua kali kok enggak nurut, kenapa gitu, padahal mungkin lebih dari sekali ya, sekali dua kali tiga kali gitu, kok enggak ada perubahan, kok masih begitu saja kayak gitu. Apa salah di sayanya, apa salah di anaknya, apa salah caranya seperti itu. Jadi begitu Bu ya. Terima kasih Mbak Tini. Yeah. Selanjutnya sebelahnya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sukarni, bisa dipanggil Bu Ani biasanya. Saya ibu rumah tangga itu dengan putra satu, baru satu. Ya, harapannya bisa saya kesini, alhamdulillah bisa datang kesini itu untuk menggali ilmu, pulang ke dalam diri itu maknanya bagaimana, apakah bisa diterapkan kehidupan kita sehari-hari dalam mengasuh anak, mendidik anak begitu. Anak-anak itu memang luar biasa, banyak karakter yang kita sendiri kadang kaget, ini kok begini. Kadang aku kok begitu, terlalu keras atau terlalu sayang sama anak gitu. Mohon pencerahannya, mudah-mudahan dengan adanya ilmu ini dari ibunya, kehidupan lebih baik lagi, tambah ilmunya, tambah wawasannya. Demikian, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sumiati, ibu rumah tangga, suami dan anak, dengan satu anak, adik satu, kakak satu. Cuman sehari-harinya itu selalu ada problem. Jadi adik, kakak, anak itu beda-beda Pak. Jadi saya tuh suka ada bingung, nggak udah nggak nurut. Adik juga begitu, kakak juga begitu. Jadi pusing gitu loh, gitu saya tiap hari. Jadi ya cuma meminta gimana ya pendapatnya gimana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini saja. Saya itu dua saya.
saya berarti saya 5. Luar biasa. Dua kerja yang dua sekolah. Saya pengen masuk ya. Diri saya mau saya sendirian. Mak, saya sering keliling saya sakit sakit dan saya mengenai diri saya kesabaran saya sakit diri saya mendidik anak saya punya tentu saya. Tepuk tangan dong buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Surukiah dari Bayang, Sendangrejo, Wilayah Sleman. Saya ibu rumah tangga. Saya juga cukup banyak Bapak Ibu. Tapi yang 3 alhamdulillah sudah menikah. Semuanya yang 3. Saya punya cucu 3. Saya dulu ditinggal meninggal suami saya 2017. Alhamdulillah pas waktu itu anak saya sudah ada rampung kuliah dan saya sekarang tinggal cuman berdua sama Rifki Pak. Tapi ya itu gimana ya, saya nanti minta pencerahannya ya Bu ya. Soalnya anak saya itu ya alhamdulillah sih itu di kandang itu nggak ngeyel nggak Bu. Tapi sok gini, kalau saya perintah itu iya Bu, nggih Bu. Tapi kok nggak set gitu loh. Terus gimana ya Bu, nanti minta pencerahannya saya apa sebenarnya yang terjadi pada diri saya apa anak saya gitu. Pokoknya saya ini kesini mencari ilmu untuk gimana nanti kedepannya saya bisa masuk anak saya Rifki. Saya kan tinggal cuma berdua sama Rifki itu. Terus kedepannya nanti biar Rifki jadi anak yang soleh, pintar semuanya gitu. Terus saya juga apa ya Bu ya, nanti bisa bisa menahan apa ya emo saya mungkin. Saya itu mungkin ini ya kurang kontak gitu ya Bu. Langsung kadang ini atau berapa karena saya juga suatu saat heran terus ingat sama Allah, sabar gitu loh Bu. Jadi saya minta pencerahannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri, ibu dari 4 anak. Kebetulan anak pertama alhamdulillah Desember mau wisuda S1 Kota Suku UMY, yang kecil sekarang baru kelas 1. Jadi begini Bu, saya tuh nggak ngerti kalau mau ada workshop seperti ini karena saya lihat statusnya kawan saya gitu. Ini kok kayaknya bagus, relate banget dengan kehidupan saya gitu. Terus aja saya beranikan diri, saya WA ke CP di sini gitu. Jadi seperti ibu bilang tadi, kita tuh di dalam luka, tapi di luar kita pura-pura bahagia. Nah itu saya, gitu. Iya, iya itu saya itu benar. Jadi kadang-kadang teman-teman saya itu kalau saya
nggak mungkin Mbak Dwi seperti itu, nggak mungkin gitu, orangnya kan ceria terus gitu, tapi mereka nggak tahu di dalam itu lukanya dari A sampai Z itu beneran gitu. Jadi alhamdulillah Bapak Nur, jadi alhamdulillah ada workshop seperti ini, mudah-mudahan bisa menggali ilmu di dalamnya. Begitu, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ari. Kebetulan saya itu senang belajar apa saja. Jadi dengan saya hadir ke sini, saya ingin sekali mendapatkan ilmu yang banyak dari panjenengan. Begitu aja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecil-kecil ini kalau di rumah tuh udah ngumpul gitu ya anak-anak tuh, kalau sama orang lain takut, tapi kalau sama ibunya itu wah dicandani itu ngeyel. Kalau udah berkumpul gitu apa ini apa itu, tapi kalau di luar diem, tapi kalau di rumah itu jadi ibunya itu kadang tuh di apa itu disuruh apa itu pokoknya nggak mau apa-apa, kadang itu bikin mangkol apa-apa itu nggak mau itu apa, kalau sama orang lain itu menurut mau, tapi kalau sama orang tua itu harus ini apa, diimbing-imbingi apa biar mau gitu. Memang susah kalau nyuruh anak tuh yang masih kecil-kecil itu apa itu harus apa gitu. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohim, saya Bapak Asuh, suami dari Ibu Ati. Saya di asrama yatim piatu, anak kandung 2, terus anak asuhnya 4. Putri, anak kandungnya 1 putri 1 putra. Kemudian yang anak asuhnya 2 putri 2 putra itu. Ini pertama saya menangani anak yang pertama itu agak kewalahan. Anak yang pertama itu putri. Kalau dibilang itu seperti melawan gitu. Tapi saya menjaga emosinya agar enggak terpengaruh. Kalau ya saya diamkan, jadi bilangin kalau apa pakai kursi dibalikin lagi gitu. Udah berapa kali dibalikin, dapat biarin aja. Terus untuk membiasakan agar sadar itu menjalankan tiket harian di panti, nggak disuruh ini disuruh gitu. Jadi kami dengan adanya wawasan ini mudah-mudahan ada perbaikan dari diri kami, bisa menjaga emosinya, bisa memperbaiki kehidupan di pantinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dana Haryanto, bendahara Yayasan Kilari. Untuk dari kami untuk masalah itu kalau dari keluarga itu gitu. Kalau masih anak kecil kan belum ada, masih lucu-lucunya gitu. Sama istri gitu masih baik. Terus untuk ya masih kan masalahnya belum banyak gitu loh Bu. Terus permasalahan saya itu malah lembaganya Bu. Soalnya kan saya megang bendahara keuangan, jadi dari Bapak Pembina sama Bapak Ketua kan untuk operasional Yayasan Kilari itu kan banyak banget untuk asrama yatim, untuk takrifatullah, dan untuk santunan anak-anak yatim dan ibu-ibu itu kan kalau nyari uang kan ya naik turun itu untuk mencari keuangan untuk donatur itu. Jadi saya itu masih kepikiran untuk lembaganya itu loh Bu. Jadi untuk mentalitas diri saya itu pengennya untuk donatur itu
untuk semuanya itu tercukupi. Jadi kalau nggak ada wali, saya ngedrop. Pak Muminnya sama aku minta uang saya ngedrop, Bu. Jadi kayak iya atau jadi lo sakit masuk angin gitu. Sampai kepikiran sampai ke dalam hati gitu. Jadi saya tuh gak tegaan sama untuk anak-anak yatim, terus teman-teman itu pinjam uang saya gak tegaan, mesti saya kasih gitu. Gitu. Terus kalau dari pribadi saya kan jual beli tanah rumah, Bu. Jadi untuk tiap bulannya itu ya alhamdulillah ada terus itu diberi kemudahan-kemudahan gitu. Jadi untuk kedepannya itu semoga lancar terus untuk keuangan di Sangiwari. Jadi untuk operasional semuanya itu bisa lebih baik lagi. Gitu, Bu. Untuk selanjutnya kita sekedar untuk keilmuan dari Ibu, gimana caranya kita ini berjuang terus. Terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ida Farida dengan anak 3, yang pertama kuliah, yang kedua SMK kelas 2, yang paling kecil itu 7 tahun ya, kelas 1 SD. Ya, saya berharap dengan pertemuan ini saya bisa menimba ilmu, terutama tentang keluarga dan cara mendidik anak. Semoga bisa mendapat keilmuan yang lebih baik dan bisa mengarahkan pertama untuk anak-anak ya. Karena untuk anak-anak itu kan sifat beda-beda, anak pertama beda, kedua beda, ketiga beda. Dan itu karakter itu nggak sama semua. Dan mungkin itu ada pencerahan di sini. Semoga saya bisa menimba ilmu di sini dan bisa ada pengaruh untuk di dalam didik anak-anak. Demikian, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kenal Ibu. Saya Bu Endang. Di sini saya sebagai ketua divisi di Yayasan Kiwari, divisi pendidikan di Yayasan Kiwari. Bersyukur ya ada kegiatan, ada event seperti ini, workshop. Harapan kami dengan mengikuti kegiatan workshop ini, kami bisa bahagia ya Bu ya. Artinya kan ini kan pulang ke dalam diri. Prinsipnya kami ingin terus bahagia, karena dengan bahagia kami bisa mendidik anak-anak secara biologis ya, anak kandung. Kebetulan kami di sini juga ada amanah untuk mengurus anak-anak yatim binaan yang di panti maupun yang di luar panti. Jadi kami merasa punya peran dan tanggung jawab yang besar untuk mendidik anak-anak ini. Mohon pencerahan, harapan kami dapat wawasan, dapat tambahan keilmuan supaya kami bisa memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Begitu Bu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Bu Umayna. Anak saya 2. Yang satu kuliah di Amikom. Yang kedua sekolah di Pondok kelas 2 SD. Alhamdulillah saya ingin berbagi ilmu kepada Ibu untuk mendapatkan ilmu, menimbang ilmu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Bu Ati. Saya di sini istrinya Pak Herman. Perkenalkan ya Bu. Ya. Alhamdulillah di sini ibu-ibu sudah menyampaikan semua tentang
problema keluarga ya Bu ya, termasuk masalah pengasuhan anak. Nah di sini mohon izin Bu, saya mau menanyakan hal lain gitu. Jadi saya merasakan hari-hari saya itu stuck gitu loh Bu. Di sini misalnya saya ada keinginan apa yang mungkin stuck sama keberaniannya itu nggak bisa muncul gitu Bu, kayak berani tapi nanti hilang. Dalam hal misalnya saya memikirkan pengen melakukan sebuah usaha seperti itu Bu, tapi kemudian karena pengalaman yang dulu itu pernah juga itu nggak bisa berkembang gitu Bu, jadi ada ketakutan gitu Bu, ada mungkin trauma gitu ya Bu ya, macamnya gitu. Jadi untuk melangkah lagi, untuk memulai itu terbayang yang dulu itu nggak bisa jalan seperti itu gitu. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leli Kurnia Abdillah. Leli. Di sini saya ingin menanyakan cara mengatasi kecemasan. Terima kasih. Perkenalkan, saya dengan Pak Selamat. Sudah. Iya. Kemarin dalam bentuk artis, sekarang mentor. Ini apa? Saya punya anak, suami dari guru lain. Di dalam keluarga tidak ada kehidupan yang tanpa masalah, semua pasti ada masalah, dan masalah itu menjadikan kita menjadi pintar, lebih bijak. Yang kami tanyakan, kalau namanya anak, ketika pintu pasti ada kalamnya dan sebagainya, tapi sepanjang itu batas wajar bagi kami ya tidak masalah. Sebenarnya beda kepala kan pemikiran berbeda. Jadi kami ingin menimba ilmu bagaimana dalam menghadapi kehidupan, menjadikan anak-anak kami itu mentalnya itu berani gitu. Karena anak kami yang pertama itu ketika untuk tampil ke depan, misalnya untuk percaya dirinya itu kurang, sehingga bagaimana membangun mentalnya itu supaya kuat. Tapi sudah berusaha, sudah ada perkembangan, tapi ada bagusnya kami bisa mengurangi dengan ibunya supaya anaknya lebih percaya diri, karena ilmu yang bagus kalau percaya dirinya kurang juga tenggelam, kurang terekspos seperti itu. Demikian yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyati, suaminya Bu Ida Farida. Jadi saya mau menanyakan 3 unsur, tapi berdasarkan satu persoalan, baik di lembaga maupun keluarga maupun usaha. Jadi bukan kebetulan Kodarullah, secara lembaga saya ketua Yayasan Kiwari di Jorokedo. Terus di keluarga otomatis saya kan kepala keluarga, dan kami mempunyai usaha Toka Parabian, boleh dikatakan owner. Nah di situ kalau saya sendiri persoalan itu bagaimana untuk memanage SDM itu, yang kalau hari ini saya menurut saya sudah mencontohkan, sudah juga mengarahkan yang seyogianya itu saya itu emosi. Karena apa yang saya contohkan, apa yang saya direct itu tidak berjalan. Padahal kita sudah memberikan wawasan-wawasan. Contohnya misalkan ya berhubungan dengan anak, kita suruh bangun pagi misalkan, dia juga mau terlibat dengan pekerjaan tapi nggak mau. Akhirnya semua itu kita kerjakan sendiri. Misalkan ya nyuci piring nggak salah, itu pun misalnya terlibat, bukan kita menafikan istri pagi-pagi juga nyuci tadi, saya juga nyuci piring juga, nyapu teras juga, nyapu halaman juga, anak masih bahkan tidur.
Artinya kalau kita nggak mencontohkan dan nggak menyuruh kan salah. Kita sudah mencontohkan dan menyuruh. Itu secara keluarga, secara usaha bersama. Kita mendirect karyawan kita, gimana caranya berangkat jam 3, habis asal berangkat kan pulang jam 10. Semua berangkat sore setengah 5 jam 5 sampai lokasi kan udah jam 6 maghrib. Orang pulang kerja sudah ketinggalan kereta. Bahkan pulangnya subuh itu kan kesehatan nggak bagus. Nah ini juga sulit sekali. Kenapa? Karena memang kita juga setelah memberikan instruksi itu tidak bisa memonitor. Dalam arti nggak bisa memonitor kan, instruksi kan harusnya ada monitornya. Mungkin istilahnya kayak semacam audit gitu yang terus menerus, dan kita enggak. Jadi masih usaha kami ini sifatnya oboy pun alhamdulillah bisa menghasilkan rezeki. Saya bilang gimana nih kalau diikuti secara profesional, itu kan luar biasa. Terus secara lembaga pun seperti itu, tadi sampaikan oleh Pak Danang juga seperti itu. Karena memang yayasan kemarin ini kan berbasis sosial, kemanusiaan, keagamaan. Namun setelah kita yang namanya mengadakan kegiatan atau bertanggung jawab ini 1852 nya tanah wakaf. Masjid yang kita pakai itu Masjid Baitur Rahman, itu juga kita ada kaitan sama Baitur Rahman. Panti Soronan dan itu saya sampaikan tadi di awal itu ngontrak kita 6 juta. Ini kan ada kaitan orang. Ini kan nggak bisa sembarangan. Kita itu sampai digantung, bahkan kami bisa ngomong ini unek-unek yang saya sampaikan, nanti kan ibu kembali diri gimana caranya kan gitu toh. Nah, kalau nggak dikeluarkan kan nggak perlu jawabannya. Nah gimana itu bisa ini menyadari semua, karena memang kita basisnya sosial kemanusiaan kan, seolah-olah ikatan ini yang tidak terlalu kuat ya. Padahal kita udah semangat ini adalah aset kita untuk nanti investasi akhirat dan sosial. Tapi kan setelah kita ada urusan, apalagi misalkan contoh kas desa itu kita sewa sama warga, itu juga harus dibayar. Artinya walaupun kita ngomong sosial kemanusiaan keagamaan, kalau udah ngomong duit itu nggak ada sosial kemanusiaan keagamaan. Kita hubungannya dengan tanggung jawab. Contoh kita masang ini tenaga di sini misalnya. Nah ini juga gimana caranya kita bisa menyamakan frekuensi kepada sahabat-sahabat teman-teman. Kalau ke donatur mungkin donatur belum tahu gitu ya. Nah sekarang gini logikanya, sepengurus, seduta, serelawan aja belum sefrekuensi. Gimana kata mau nyalurkan frekuensi pada donatur yang belum notabene belum tahu. Ya yang sudah tahu aja secara tanggung jawab belum powerful semua. Akhirnya ini kalau tadi diurusin dibawa ke kejiwaan, itu Pak Dana bisa sakit. Dan saya setiap kegiatan besar pasti habis itu sakit. Contoh dulu di Magelang, Jalan Magelang itu di kelurahan. Jadi setiap agenda besar di sini saya biasanya bersakit. Karena saya dari mulai pembersihan sampai kemarin orang itu bikin rumah, dari mulai buka bumi sampai serah terima kunci. Karena itu hubungannya dengan tanggung jawab. Itu nggak bisa kita setengah-tengah hubungannya. Nah, itu kan belum bisa semua berpikir seperti itu. Gimana mensamaratakan pemikiran ini sehingga frekuensi itu nyambung. Demikian Bu. Terima kasih buat Pak Mel. Mungkin paling banyak ini. Saya sama. Saya juga Bu ya. Boleh siapapun. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bu ya. Saya ini dengan putra 5. 1 putra 4 putri. Itu secara biologis anak saya. Yang hari ini secara ideologisnya anak saya itu sejumlah 61 tambahannya. Siapa ya anak yatim dan duafa itu tambahan anak saya. Ditambah lagi dengan yang namanya orang tua. Kalau orang tua biologis sebenarnya cuma 1 ya. Tapi orang tua yang harus hari ini secara biologis ada 29. Artinya bahwa kalau kata tadi disampaikan pakai topeng, ya memang saya pakai topeng gitu. Iya, saya masih pakai topeng. Kenapa pakai topeng? Kalau kita berbicara masalah di dalam satu keluarga sendiri saja itu sudah banyak, ditambah lagi dengan berbagai macam hal. Artinya apa? Bahwa yang namanya kami melakukan itu semua walaupun dengan berat dan lain sebagainya, ya kami yang hari ini sebagai pembina yayasan ini yang mengelola yayasan secara keseluruhan ya tadi kalau kata Pak Ketua itu ya tanggung jawab memang. Mana kalau kita mau mengambil sesuatu itu harus berani tanggung jawab. Berani hari ini kita membangun sebuah lembaga sosial ini kita harus mau bertanggung jawab. Terkadang itu urusan keluarga itu justru nomor sekian.
anak kadang kalau katakanlah di rumah satu contoh biaya sekolah kurang gitu, tapi anak-anak yang di sana yatim, anak-anak yang di sana yatim ini kalau kebutuhan mereka kurang itu justru malah cenderungnya lagi ke sini. Kadang-kadang ya apa namanya, kita sendiri sebagai orang itu, sebagai orang tua bagi anak-anak biologis dan orang tua anak ideologis ini, ya memang harus ya kedua itu bisa berjalan. Nah ini kan sebuah kompleksitas yang ada di dalam diri. Ya kalau tadi Bu Nia menyampaikan sebagai ibu rumah tangga, kemudian di hari ini mengelola rumah sekolah merdeka, itu kan juga menambah masalah ya, masalah sendiri itu dosa ditambah lagi kan. Nah ini makanya kami mengadakan kegiatan ini sekaligus juga bagaimana agar kami hari ini itu bisa mengenali diri, bagaimana sebenarnya seperti apa sih posisinya, seperti itu. Peranan saya itu seperti apa sih, bagaimana agar kita memposisikan diri kita seperti itu. Mungkin itu saja dari kami. Kalau tentang lembaga dari semua juga sudah. Bagaimana yang namanya ibu pengasuh juga sama masalahnya seperti itu. Ya itu saja. Demikian, alhamdulillah, amin. Kami kembalikan.